Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Sulfia dari kelas 5B Sosiolinguistik. Saya akan menjelaskan kembali apa yang telah saya tonton dari video yang telah diberikan dan juga beberapa materi yang saya temukan di internet. Sosiolinguistik adalah suatu kajian interdisipliner linguistik yang menyangkutkan bahasa sebagai objek kajiannya dengan tatanan sosial kemasyarakatan. Karena sifat bahasa itu unik dan bervariasi, maka setiap daerah mempunyai bahasa tersendiri dan beraneka ragam. Dalam lingkungan sosial, setiap individu maupun kelompok masyarakat mempunyai ciri tersendiri dalam menyampaikan bahasanya. Pada ranah sosiolinguistik ini, yang akan dibahas adalah keanekaragaman bahasa tersebut. Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan isi pikiran dan untuk berinteraksi antar individu atau kelompok. Sosiolinguistik juga adalah disiplin ilmu gabungan antara sosiologi dan linguistik. Sosio adalah masyarakat, dan linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Dalam kamus linguistik, sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan yang saling pengaruh antara perilaku bahasa dan perilaku sosial. Ada juga yang menjelaskan sosiolinguistik adalah bidang yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat, antara penggunaan bahasa dan struktur sosial di mana pengguna bahasa itu tinggal. Sosiolinguistik adalah kajian mengenai bahasa dan pemakainya dalam konteks sosial dan kebudayaan. Ada juga yang menjelaskan sosiologi adalah kajian bahasa dalam penggunaannya, dengan tujuan untuk meneliti bagaimana konversi pemakaian bahasa dihubungkan dengan aspek-aspek lain dari tingkah laku sosial. Berdasarkan pengertian tersebut, ada beberapa hal yang harus digarisbawahi, yaitu sosiolinguistik membahas keberagaman bahasa berdasarkan penggunaan bahasa dalam lingkungan sosial dan pengguna bahasa sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan mestilah selalu berinteraksi dengan sesamanya. Untuk keperluan tersebut, manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, sekaligus sebagai identitas kelompok. Dalam membedakan ragam bahasa menurut pemakai dan pemakaiannya, dapat ditentukan oleh berbagai aspek luar bahasa, seperti kelas sosial, jenis kelamin, etnitas, dan umur. Adanya pembedaan dialek dan aksen atau tekanan suara pada kata dalam suatu lingkungan atau komunitas merupakan bukti keberagaman itu yang keberadaannya dipengaruhi keberagaman tersebut. Dalam hal ini, perbedaan daerah pemakainya. Keberagaman bahasa seperti ini adalah keberagaman yang terjadi karena faktor kedaerahan yang sering disebut dialek regional. Para nelayan dalam menyampaikan bahasanya biasanya dengan aksen yang keras dan tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh iklim geografisnya yang panas dan suara gemuruh ombak yang kencang yang memungkinkan seseorang berbicara dengan nada tinggi dan keras. Karena ketika sedang berada di pantai, kita harus berbicara dengan keras supaya suara kita terdengar oleh lawan bicara. Orang yang tinggal di daerah pantai pun lebih cenderung pemberani karena setiap hari sudah terbiasa dengan
gelombang air laut yang kuat serta kadang ganas. Berbeda dengan orang yang tinggal di daerah pergunungan. Orang atau masyarakat yang tinggal di daerah pergunungan biasanya dalam menyampaikan bahasanya akan lebih lembut dan pelan. Hal ini dipengaruhi oleh iklim geografis pergunungan yang sejuk dan asri. Selain faktor kedaerahan, perbedaan dalam sebuah bahasa dapat juga terjadi karena faktor lain, seperti latar belakang pendidikan pemakainya atau pengguna, pekerjaan, atau karena faktor derajat keresmian situasinya. Keberagaman bahasa dari jenis yang kedua sering disebut dialek sosial atau sosiolek. Kemampuan manusia dalam berbahasa itu berbeda-beda. Ada yang hanya menguasai satu bahasa saja. Ada juga yang mampu menguasai atau memakai dua bahasa sekaligus. Hal itu dapat disebut sebagai bilingual. Bahkan, ada juga yang mampu menguasai dan memakai lebih dari dua bahasa. Dengan kemampuan otaknya yang dapat menerima lebih dari satu bahasa dan juga faktor lingkungan yang menuntut supaya bisa berbahasa lebih dari satu. Contohnya, jika seorang mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Australia, maka ia haruslah menguasai bahasa Inggris untuk menunjang kegiatan belajarnya dan juga komunikasi di lingkungannya. Sekarang saya akan membahas mengenai keberagaman bahasa menurut pemakainya. Suatu bahasa yang dipakai oleh masyarakat penuturnya untuk keperluan komunikasi sesuai keadaan atau keperluan yang mereka hadapi. Peristiwa komunikasi meliputi 3 hal, yaitu medan atau field, yang kedua adalah suasana atau tenor, yang ketiga adalah cara atau mode. Dalam medan atau field merupakan istilah yang mengacu kepada hal atau topik, yaitu tentang apa bahasa itu dipakai ketika ujaran dihubungkan dengan kegiatan tertentu yang sedang berlangsung. Maka bidangnya adalah kegiatan itu sendiri. Kata-kata seperti dribble, passing, heading, throw in, free kick, goal kick, corner kick, red card, yellow card adalah kata yang akan dipakai oleh penuturnya di bidang olahraga, khususnya sepak bola, karena istilah-istilah tersebut dipakai dalam istilah sepak bola. Yang kedua adalah suasana atau tenor. Suasana atau tenor mengacu pada hubungan peran antara penutur atau pembicara, yakni hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur yang ada dalam pembicaraan tersebut. Suasana menekankan bagaimana pemilihan bahasa dipengaruhi oleh hubungan sosial antara peserta tutur, yaitu antara penutur dan mitra tutur atau antara penulis dan pembaca. Kata-kata seperti tidak, membuat, dan dimarahi lebih sering dipakai dalam situasi resmi daripada enggak, bikin, dan diomelin. Yang sering dipakai dalam situasi tidak resmi di keberagaman tersebut tercipta karena adanya aspek kesantunan, ukuran formal, dan tidaknya suatu ujaran, dan status partisipan yang terlibat di dalam percakapan. Suasana dapat juga tercerminkan dalam penggunaan cara menyapa atau address term. Menyapa orang
menyapa orang lain dengan kata bapak atau ibu misalnya, berbeda konteksnya dengan penggunaan kata om dan tante. Selain itu, suasana yang mempengaruhi pemilihan ragam bahasa ke dalam pembagian gaya atau stylistik bahasa seperti ragam intim, santai atau casual, konsultatif, resmi, atau frozen. Yang ketiga adalah cara atau mode. Cara atau mode mengacu kepada peran yang dimainkan bahasa dalam komunikasi. Termasuk di dalamnya adalah peran yang terkait dengan jalur yang digunakan ketika berkomunikasi. Jalur yang dimaksud adalah apakah pesan tersampaikan dengan bahasa tulis lisan, lisan untuk dituliskan, dan tulis untuk dilisankan. Contoh kecil kemungkinan kita sering melihat di pinggir jalan terdapat tulisan mengatasi masalah tanpa masalah. Tulisan tersebut disampaikan dari bentuk lisan yang dituliskan sebagai jargon, suatu instansi yang bertujuan untuk mengajak konsumen supaya tertarik kepada instansi itu. Bentuk bahasa dari tulisan tersebut adalah bahasa persuasif. Contoh lain bahasa lisan yang dituliskan adalah propaganda. Biasanya propaganda dituliskan dengan cara menyebar selembaran kertas yang berisi tulisan yang mengundang pembaca supaya pemikiran pembaca bisa ikut terlibat dalam persoalan yang tertuang dalam propaganda tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.